mengundurkan diri, saudara akan dituntut. Jadi kata kami orang Medan, malunya ini sakitnya tidak seberapa. Sebagai anak bangsa, saudara saudara Firly, lebih baik saudara berterus terang. Apalagi telah menerima uang sekian miliar yang saudara minta, yang saya dengar 50 M. Ternyata saudara merazia rumahnya Syahrul Limpo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa top pada saat ini yaitu tentang saudara Firly sebagai ketua KPK. Saya paling benci dan tidak suka anti orang yang korupsi. Anti korupsi. Agar saudara tahu. Saya buka sedikit historicalnya. Saudara Firly, sewaktu dia diputi di KPK, dia mengadakan kunjungan ke Lombok, peristiwa antara gubernur dengan PT Tambang Mas, yaitu apa namanya saya lupa, Newmont, perusahaan Australia. Saudara berkunjung di sana, saudara telah melanggar kode etik dengan gubernur Tuanku Bajang. Bujang atau Bajang, nggak tahu saya itu. Bajang. Jadi ketua saudara akhirnya disingkirkan dari KPK. Sesudah itu saudara dapat promosi menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Habis itu saudara kembali ke, kalau tidak salah saya, ke Mabes Polri. Sewaktu selektif pencalonan komisioner KPK, saudara dicalonkan pada saat itu, kalau tidak salah ingat saya, oleh Tito Karnavian sebagai Kapolri. Di dalam selektif KPK, para pengamat KPK banyak mengkritik tentang background saudara. Dan bahkan yang membukakan aib saudara. Berarti ternyata saudara ini sudah cacat, reputasi sudah jelek. Saya mendengar baik di media maupun di jejak digital juga ada. Di medsos. Ternyata saudara akhirnya lulus juga selektif oleh Yenti Garnasi sebagai tim selektif dari KPK. Sampai saya juga agak kecewa kepada Yenti Garnasi, seorang dosen di Trisakti yang dibangga-banggakan sebagai Sri Kandi tim selektif KPK. Akhirnya saudara dibawa 10 orang terpilih ke Komisi 3 DPR. Akhirnya saudara dapat terpilih 5 orang. Tapi saya juga heran, Alek yang satu komisionernya yang bekas sebelum saudara selektif ini mencalonkan lagi, terpilih dia. Yang rumahnya di Bekasi. Yang pernah diteror oleh orang. Yang kawannya saya dengar juga itu yang Departemen Keuangan. Siapa namanya yang anaknya yang ikut berkelahi itu? Yang satu alma mater dengan saudara di bidang kuliah di tempatnya. Kwi Kian Gi kalau tidak salah saya. Teman baik saudara. Alek apa namanya kalau saya lupa, Alek, rumah di Bekasi. Akhirnya saudara terpilih. Berapa kali saudara melanggar peraturan kode etik? Yang saya tahu juga, saudara pergi ke Palembang, dari Palembang naik helikopter sampai di Batu Raja.
Itu sudah menjadi kritikan. Saya mengikuti perjalanan saudara. Akhir saudara diperiksa sama si Pangabean, pengawas KPK. Kode etik. Ternyata saudara lolos. Habis itu dengar saya lagi tentang di SDM. Anak buah saudara memeriksa sumber daya Menteri SDM pertambang. ESDM, energi sumber daya mineral. Ternyata ada tulisan-tulisan saudara ketemu oleh tim penyidik saudara di sana. Ternyata saudara sudah berhubungan dengan salah satu oknum di ESDM tersebut. Itu menjadi publik lagi, menjadi omongan orang. Oleh karena itu terjadi lagi kasus ini. Syahrul Yassin Limpo dari Menteri Pertanian. Berita-berita itu sangat-sangat mengejutkan orang. Rupanya saudara ini hobinya membuat sensasi. Tapi sensasinya tuh kalau baik nggak apa-apa. Tetapi sensasinya merusak anak bangsa dan diri saudara maupun keluarga saudara. Saudara juga berupaya bagaimana mengkriminalkan Anies Baswedan tentang balap di Ancol, Formula. Akhirnya deputi saudara, Anda paksakan dia tidak menemukan alat buktinya untuk dijadikan penyelidikan atau dia tersangka. Saudara memaksakan, saudara memulangkan kepada Mabes Polri 1 Brigjen, 2 Inspektorat Jenderal. Akhirnya Kapolri mengambil tindakan, diangkat dia menjadi Kapolda. Yang siapa namanya? Prayogo, Kapolda DKI ini, yang deputi dulu. Terus yang satu diparkir di Mabes Polri. Oleh karena itu, kasus saudara ini sangat memalukan, menjijikkan, yang tidak pantas ditiru. Saudara mungkin nggak belajar ilmu kriminologi. Bagi polisi, itu harus belajar ilmu kriminologi. Setiap perbuatan kriminal, sengaja, tidak sengaja meninggalkan bekas. Lambat atau cepat akan terungkap. Inilah dia nih adegium kriminologi. Saya itu belajarnya tahun 66 dari Dr. Andus Roni Niti Baskara, yang terakhir jabatannya profesor, guru besar di UNPAD, sekarang almarhum. Itu selalu saya ingat adegium kriminal. Kalau orang tua-tua dulu mengatakan bagaimana menyimpan bangkai sebagus-bagusnya, lambat atau cepat akan tercium. Inilah persoalan saudara. Saudara harus tuntas. Kalau saudara tidak mau mengundurkan diri, saudara akan dituntut. Jadi kata kami orang Medan, malunya ini bah, sakitnya tidak seberapa. Sebagai anak bangsa, saudara Jimli, saudara Firly, lebih baik saudara berterus terang. Apalagi telah menerima uang sekian miliar yang saudara minta, yang saya dengar 50 M. Ternyata saudara merazia rumahnya Syahrul Limpo sebanyak 30 M. Apa benar atau tidak? Itu harus terbuka. Media harus cecar ke sana, benar enggak? Karena saudara minta 50 M. Yang tertangkap di rumah si Syahrul Limpo ini 30 M. Itu untuk menurut ceritanya
akan diserahkan kepada permintaan saudara. Mengapa Syahrul Limpo terlibat kasus ini? Karena dia Menteri Pertanian, karena Prabowo ditunjuk oleh Jokowi sebagai kepala proyek food estate. Tapi hasil dari food estate ini tidak berjalan efektif. Uang habis, lahannya nggak jelas, hutannya sudah diambilin kayu-kayunya semua, alat-alat berat terparkir di sana. Masuk juga di akal saya, ada juga yang mengatakan, kalau Limpo masuk, kalau nggak diawas ini, Prabowo akan terlibat menurut cerita-cerita orang. Ini harus diperjelas karena saudara Prabowo ini calon presiden yang telah mendaftar dalam pemilu 2024 ini. Jangan berita ini tergantung dan masyarakat salah pilih. Yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena yang busuk tetap akan tercium daripada saudara lambat mengakui kebenaran itu. Apapun dalih saudara, tetap akan saudara dicecer. Sekian Perli, saya imbau saudara, jadilah gentleman saudara sebagai seorang kesatria pemberantas korupsi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.